Sama? Piring. Iya, norak banget, kampungan. Cuman ya apa sih? Iya. Sunan sama dari sini nih. Hijau nih. Masuk. Nggak boleh. Aman. Ini ya teman-teman ya, ini ruang debat di TV One. Malam hari ini harusnya berdebat, ya. Tapi saya mendapatkan penyerangan dari kuasa hukumnya Dr. Reza Gledis, ya, melakukan penyerangan terhadap saya. Bentuk penyerangannya? Saya mau dipukul dan ternyata ini orang ini yang pukul saya rahang sebelah kiri, ya. Dia ada di pihak. Kamu datang ke sini siapa yang ngundang? Sini mas. Kamu datang ke sini siapa yang ngundang? Mas. Sini mas. Tadi kan lu pukul gua berani, sekarang Anda ke sini siapa yang ngundang? Saya diajak dokter siapa? Dokter Andreas itu siapa? Dokter Andreas diundang nggak ke sini? Ada undangan resminya nggak? Hah? Alasannya mukul apa? Dalam surat sudah satu tuangan tadi. Ya, jadi saya malam ini mendapatkan penyerangan. Saya mendapatkan penyerangan dari kuasa hukumnya Dr. Reza Gledis. Ada yang tahu nggak tadi namanya siapa itu? Ya? Yang mukanya sudah lebih tua dari saya jauh itu. Ya? Yang pasti hal ini akan saya laporkan. Bahwa pihak mereka menyerang saya, ya, berniat memukul, dan ternyata pukulan itu mendarat di tangan sebelah kanannya Bapak di rahang saya. Ya, saya tahu diri ini bukan ruang tempat bertinju, bukan ring tinju ya. Ini ruang debat, ini di TV One, sehingga saya nggak mau tinju di sini. Ya, saya orang hukum, saya punya hak hukum, saya akan laporkan tim kuasa hukumnya DRG, ya, yang telah melakukan penyerangan terhadap saya, disaksikan jutaan pemirsa. Kronologisnya gimana Bang? Nih lihat, Awalnya gimana Bang? tadi sampai luka, sampai copot Kaki kuku. aku sampai copot tadi kuku aku ini. Kenapa Kak Febri? Karena keinjak Bang, awalnya gimana Bang? Awalnya gimana? Ada kena mental tadi itu. Bang, awalnya gimana Bang? Apa sih bang? Tadi bang? Bang, lo kesini sama siapa? Panggil orang di sini. Panggil orang di sini. Lo kan nggak diundang. Ya, jadi orang ini tidak diundang. Ya, dia katanya datang sama Dokter Andre, siapa lah? Nggak ada undangan. Kalau saya jelas diundang resmi, bahkan saya datang ke sini dibayar sebagai narasumber. Artinya orang ini bersama tim kuasa hukumnya DRG menyerang saya, ya, menyerang saya loh. Luar biasa. Bang, kronologisnya Hebat. Pengacaranya Mafia Skincare hebat. Awalnya gimana Bang? Bang, awalnya gimana? Terpancingnya gimana tadi? Awalnya siapa yang Bang, awalnya siapa yang nyamperin emang Bang? Kita ke Polres. kronologi gimana? Bang, awalnya yang nyamperin siapa Bang? Ya, Jakarta Selatan. Bang, yang awal nyamperin siapa Bang? Bang, yang awal nyamperin siapa Bang? Kenapa bisa sampai ribut Bang? Bang, awalnya kenapa? Kok bisa Awalnya seperti apa? Awalnya seperti apa Bang? alasan? Jadi yang pasti kami hari ini hadir, ya, datang ke salah satu stasiun televisi swasta, ya, undangan resmi. Jadi ini juga di sini ada Ayu Aulia, ada Barbie Kumalasari, ada Mbak Emma Waroka. Jelas memang kami diundang, ya. Kami datang dengan itikat baik, ya, untuk sama-sama berdebat bicara hukum, ya. Namun demikian, selesai dari perdebatan tadi, ya, saya menghampiri rekan-rekan untuk bersalaman. Namun demikian, tiba-tiba, ya, ada orang tua yang saya tahu, saya kenal karena sering di televisi, teman-teman media juga pasti kenal. Yang saya ketahui orang tersebut adalah
kuasa hukum daripada Dr. Reza Gledis. Ya, dia dorong saya, lalu dia memukul saya seperti ini. Nah, saya menghindar. Kebetulan di belakang saya persis ada Ayu, ada Barbie, sehingga Akhirnya keinjak kaki aku karena Sunan menghindar langsung robek semua ini. lalu dalam keadaan saya berusaha menghindar ke belakang tadi, saya maju lagi. Ya, saya pengen tahu dong. Ayo, kalau mau pukul saya, Anda pengacara, ya. Ini sungguh-sungguh tidak mencerminkan dia adalah seorang advokat, seorang pengacara lebih senior dari saya secara umur. Harusnya dia mencontohkan yang baik, yaitu Mas Sunan ngomong kalau dia nggak suka sama saya. Jangan tiba-tiba dia dorong saya, dia mau pukul saya. Oh, berarti tadi nyamperin itu hanya untuk salaman ya Bang? Tadi Kita semua bersalaman. Iya, hampir sama. Saya sadar, saya dalam keadaan sadar, saya seorang advokat yang menjaga nama baik saya. Ya, ini bukan ring tinju, bukan tempat orang berkelahi. Ini tempatnya para profesional menyampaikan pendapatnya, membela klien masing-masing. Saya di sini jelas berkapasitas diundang, tapi tim yang melakukan penyerangan ternyata tidak ada undangannya. Ya, ini sangat disayangkan. Hanya satu orang itu yang memukul atau ada Yang melakukan penyerangan terhadap saya 2 orang. Satu, saya pastikan adalah kuasa hukum ya dari DRG, ya. Yang kedua, orang dari Dr. Andreas katanya. Iya, namanya Dr. Andreas. Orangnya Dr. Andreas yang saya yakin tidak berkapasitas dalam hal ini datang ke studio televisi swasta ini. Ya. Jadi saya akan menggunakan hak hukum saya karena saya bukan tukang tinju, bukan tukang berantem, ya. Jelas saya akan melakukan upaya hukum saya. tadi mungkin ada percakapan yang membuat emosi hampir meledak. Mungkin kenapa Bang? Debat ya pasti ya. Kalau semua debat kan biasa. Ya kan? Tapi kan nggak boleh kekerasan. Nggak boleh. Kalau mau jago-jagoan ya jangan di sini tempatnya lah, ya kan? Saya jelek-jelek ini ya penakut, tapi kalau diajak berantem beranilah kan gitu. Nah, saya mungkin bisa terekam tadi sama teman-teman. Ketika saya mendapatkan pukulan, ya saya kan juga nggak pulang nangis atau kabur. Saya datengin yang mau mukul. Pak, Bapak mau mukul saya kenapa? Atau Bapak mukul saya tadi rahang sebelah kiri saya kenapa? Gitu loh. Berarti satu kali pukulan. Satu kali pukulan, ya. Tapi mungkin kalau saya diam tidak melakukan perlawanan, pasti mungkin bisa 2-3 kali. Iya, karena Sunan tadi menghindar. Saya menghindar. Kena Ayu, kena aku, mengakibatkan aku berdarah luka banget. Ya. Karena kenceng tadi Sunan hindarnya. Jadi saya sangat menyayangkan ada seorang advokat, saya nggak tahu advokat benar apa enggak, seorang advokat tim kuasa hukum dari DRG, ya, yang saya anggap senior itu melakukan upaya penyerangan terhadap saya. Bang, soal kita Bang, mungkin tadi kan di dalam katanya Yang menyatakan contempt of court itu adalah siapa Pak Anus ini, siapa Julianus. Sementara Pak Gayus yang mantan hukum senior, dosen juga, dia menyatakan bukan contempt of court. Artinya di sini sudah menyalahi ya keilmuan. Ya, seorang Julianus menyatakan ini contempt of court. Sementara yang hakim senior ahli di bidangnya menyatakan bukan. Ya, ini saya sangat sayangkan. Artinya sudah overlapping. Ya, menyampaikan sesuatu di luar keilmuannya. Dia bukan hakim. Ya, kalau memang ada contempt of court, saya yakin majelis hakim akan melaporkan. Seperti yang terjadi di Pengadilan Jakarta Utara. Gitu. Ya. Nah, kalau misalkan yang dia Nikita menolak pakai borgol dan itu Bang, ini seperti apa melihatnya? Ya, tadi kan sudah disampaikan juga sama praktisi hukum juga, ya, bahwa dalam hal itu tidak ada yang benar maupun tidak ada yang dipersalahkan. Itu situasional yang bisa atau diperbolehkan, bisa dimaklumi. Jadi nggak ada yang salah. Jaksa tidak salah, Nikita juga tidak salah. Artinya tadi Pak Gayus selaku mantan hakim senior sudah menyampaikan bahwa itu adalah situasional. Iya, situasional. Ya, Taman jadi gini, Malang. kalau secara content of court itu kan belum ada undang-undang, Belum ada undang-undangnya. sehingga berlarinya kepada penghinaan. Tapi bahwa itu di dalam pengadilan, di dalam atau luar, ketika terjadi persoalan itu bisa dilakukan tindakan, artinya laporan ke pihak kepolisian. Karena marwah pengadilan itu hanya dalam ruang sidang, di sekitar pengadilan juga itu bagian daripada penghinaan terhadap pengadilan.
Bang, lihat langkah Nikita yang melaporkan ke KPK mungkin seperti apa sih Bang? Ya kalau menurut saya sebagai warga negara sah-sah saja. Tapi di KPK itu undang-undangnya jelas khusus untuk korupsi. Nanti laporan itu akan diverifikasi apakah masuk dalam tindak pidana korupsi atau tidak. Nanti ada surat yang akan kembali ke Pak Presiden. Nanti kalau memang itu benar tidak pidana korupsi, udah pasti tindakannya akan dilanjutkan. Tapi kalau tidak akan dikembalikan bahwa ini bukan ranah KPK, ini tidak pidana biasa. Ya. Dan juga ada intimidasi kemarin kan dari klien abang. Justru itu, walaupun ternyata di luar ruang sidang itu juga termasuk ranah penghinaan terhadap pengadilan. Ranah terhadap penghinaan terhadap pengadilan. Sehingga memang tadi disampaikan Prof. Gayus baru dipastikan itu adalah pidana. Dipastikan itu bisa dilaporkan. Makanya kami tunggu klien kita, apakah beliau mau kasus ini dilanjutkan atau tidak. Ada lagi? Ya.